Sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah disegel karena dijadikan tempat ibadah sejumlah jemaat dari GKJ Nusukan Minggu 18 Juni 2023. Lokasi rumah yang disegel berada di RT 3 RW 1 Banyuanyar, Solo atau hanya berjarak 1,7 km dari rumah Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Kelurahan Sumber. Bahkan rumah tersebut sempat ditempeli spanduk bertuliskan kalimat penolakan. Menanggapi laporan ini, Gibran langsung turun ke lokasi rumah yang disegel. Gibran dan sejumlah jajaran, termasuk kepolisian Polresta Surakarta, sempat mendatangi lokasi Senin 19 Juni 2023. Gibran juga menambahkan bahwa spanduk penolakan penggunaan rumah warga sebagai tempat ibadah itu pun langsung dicopot oleh Gibran. Gibran yang juga menemui pengurus gereja menyarankan untuk segera melengkapi izin terkait dengan pendirian gereja di lokasi tersebut. Sementara itu, EP, salah satu pengurus gereja yang datang ke Balai Kota untuk menemui Gibran sempat menceritakan kronologi kejadian pada hari Minggu pagi kemarin. Ia mengaku tidak tahu persis kelompok mana yang menolak, tapi mereka mengatasnamakan warga Islam Banyuanyar. Intinya, mereka hanya ingin memasang spanduk yang intinya mengatakan bahwa mereka menolak pengalihan rumah pribadi menjadi tempat ibadah. Ia menambahkan bahwa penurunan spanduk penolakan sudah diturunkan sejak kemarin. Dirinya menambahkan ada kesalahpahaman saja bahwa rumah kediaman dari salah satu warga di sana bukan untuk dijadikan bangunan gereja. Sementara itu dari data yang dihimpun tribunsolo.com, kejadian pemasangan spanduk penolakan terjadi saat rumah itu digunakan ibadah oleh anak-anak sekolah minggu. Melihat ketegasan Gibran, pegiat media sosial Denny Siregar pun langsung memberikan pujian atas ketegasannya. Denny Siregar juga menyinggung keberanian para pemimpin daerah yang belum bisa menandingi keberanian Gibran. Saya sepenuhnya setuju bahwa masyarakat di tengah kemajemukan yang ada di Solo harus diajarkan untuk bertoleran, bukan malah memaklumi tindakan intoleran seperti yang terjadi di banyak daerah. Hanya saja selama ini, kudu diakui, memang sangat sedikit pemimpin yang berani melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Gibran tentu menjadi tamparan keras bagi para pemimpin daerah yang sering menolak pembangunan gereja, yang mana tidak menampilkan sikap toleransi sama sekali. Bahkan dalam acara puncak perayaan Natal Kota Surakarta yang digelar Jumat 13 Januari 2023, Gibran juga melakukan dukungan sekaligus backup penuh yang ingin menjadikan Kota Surakarta sebagai kota percontohan mengenai toleransi dan kebebasan menjalankan perayaan agama atau keyakinan tanpa rasa takut, khawatir, atau was-was. Apalagi Gibran juga sempat menyinggung tanpa bermaksud menjelek-jelekan daerah lain yang masih berjuang soal intoleransi, radikalisme, dan kesulitan dalam menjalankan ibadah bagi kaum minoritas, sambil berharap apa yang terjadi di Surakarta dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain. Maka dari itu wajar jika Solo mendapat peringkat 4 sebagai kota paling toleran. Hal seperti ini yang diungkapkan oleh Setara Institute yang merilis laporan Indeks Kota Toleran 2022. Hasilnya, kota Singkawang kembali dinilai menjadi kota paling toleran, sedangkan Solo berada di peringkat keempat. Dalam penelitiannya, Setara menetapkan 4 variabel dengan 8 indikator. Adapun variabel yang dipakai meliputi regulasi pemerintah, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi sosio-keagamaan. Hasilnya, kota Singkawang, Kalimantan Barat kembali menjadi kota paling toleran di Indonesia versi Setara Institute. Dengan skor 6,583, pada tahun 2021 Singkawang juga menempati posisi pertama kota paling toleran dengan skor 6,483. Berada di peringkat kedua yaitu kota Salatiga, Jawa Tengah, yang kemudian disusul kota Bekasi, Jawa Barat, yang duduk di peringkat ketiga kota paling toleran di Indonesia. Setelah itu ada kota Solo berada di posisi keempat.